Halo Sobat Ketitik, ketemu lagi bersama saya Rara Mispawanti. Kali ini di Dialog Bicara Tentang kita mau ngomongin seputar otomotif. Dan saya nggak sendirian, udah kedatangan bintang tamu yang keren banget karena beliau sangat ahli di bidang otomotif sejak tahun 2003. Jadi waktu saya baru lulus SD, beliau tuh udah terjun di bidang otomotif gitu, udah expert banget lah. Langsung aja kita sambut, beri dong tepuk tangan yang meriah untuk Kang Bebe. Terima kasih. Halo Kang Bebe, boleh dong nyapa ke teman-teman? Halo semua sobat Ketitik. Sobat Ketitik ya, kita Sobat Ketitik. Oke, Kang Bebe gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kesini macet nggak tadi di jalan? Enggak, karena kebetulan dekat juga kantor ya, jadi nggak terlalu jauh dan lebih cepat sampai sininya. Oke, teman-teman kan mungkin belum tahu ya, Kang Bebe ini sebenarnya kerja di mana sih gitu sekarang ya? Kan kantornya deket gitu. Oke, makasih banyak Mbak Rara. Halo semuanya Sobat Ketitik, perkenalkan saya Budi Tias Bangun Basuki. Saya biasa dipanggil Bebe, jadi mungkin Mbak Rara, karena kebetulan saya dari Sunda, jadi dipanggilnya Kang Bebe. Saat ini saya sebagai Head of Content di Autofan Indonesia dan iCar Asia. Jadi Autofan dan iCar ini kita ada 3 media otomotif di bawah Karsam Group, di mana ada Autofan Indonesia, ada Carmudi Indonesia, dan Mobil 123. Itu adalah 3 media yang kebetulan saat ini saya dipercaya untuk bisa mengkoordinasikan semua tim yang ada di situ, terutama tim konten. Kang Bebe kan tadi ada nyebut udah lama nih kerja di bidang apa ya bisa dibilang otomotif gitu ya, sejak tahun 2003. Boleh nggak sih cerita gitu singkat aja awal karirnya dari 2003 sampai 2024? Gitu. Oke, sebenarnya otomotif itu lebih ke hobi gitu ya. Jadi memang sudah sejak kecil, sejak sekolah itu saya suka mobil gitu, sehingga memang emang mungkin saya lebih mudah mengenali mobil di jalan ataupun secara informasinya gitu, memang sejak lama. Nah, karena memang saya juga sejak kecil suka baca majalah otomotif segala macam, sehingga saat ada kesempatan untuk berkarir di sebuah majalah otomotif di Indonesia, itu waktu itu saya coba dan ternyata diterima. Jadi tahun 2003 itu saya bergabung sebagai reporter di namanya majalah Autocar Indonesia. Autocar itu sendiri adalah majalah brand majalah otomotif tertua di dunia. Adanya di Inggris dan dia itu terbit di tahun 1896 waktu itu. Nah, saya bergabung di Autocar Indonesia dari tahun 2003 itu sebagai reporter. Gitu. Jadi saya tugasnya adalah waktu itu mencari berita mengenai otomotif, industri otomotif, launching mobil-mobil baru. Saya mencoba mobil-mobil baru juga yang baru launching. Saya menulis mengenai bagaimana reviewnya, bagaimana detail-detail yang terkait dengan mobilnya sendiri, misalnya audionya, terus mengenai modifikasinya, segala macam seperti itu dulu. Jurnalis lah ya? Ya, jurnalis otomotif lah, dimulainya tahun 2003 itu seperti itu. Terus sampai kemudian saya dipercaya sebagai editor juga. Masih di situ? Masih di Autocar sampai tahun 2010. Nah, waktu tahun 2008-2009 itu saya juga kebetulan dipercaya untuk memulai mendigitalisasi majalah. Waktu itu kita membuat website majalah Autocar Indonesia sekitar tahun 2008. Dan memulai tidak hanya di majalah tapi juga untuk membuat berita-berita online itu tahun itu. Nah, sampai tahun 2010 kemudian saya sempat berkarir sebentar di media mainstream di kompas.com. Itu juga masih sebagai jurnalis otomotif. Nah, karena saya di Kompas Otomotifnya, tapi mungkin Allah punya rencana berbeda. Di tahun yang sama saya mendapatkan tawaran untuk masuk ke sebuah korporasi sebagai corporate communication, lebih detailnya ngerjain PR dan marketing communication. Di bidang otomotif? Nah, uniknya bukan di bidang otomotif, justru di bidang farmasi. Gitu, karena memang itu tawaran yang datang dari seorang kenalan dan kebetulan saya ngerasa bahwa ini kok tawarannya lebih baik lah. Artinya dalam hal ini lebih baik dari tawaran yang saya dapatkan sebagai wartawan otomotif ya waktu itu ya gitu. Jadi saya coba, kenapa enggak, karena masih muda, masih merasa bahwa masih bisa belajar gitu. Ya, akhirnya saya berada di bidang itu selama kurang lebih
hampir 3 tahun. Saya di bidang corporate communication as a PR, public relation, juga marketing communication. Tapi di situ saya juga mengerjakan majalah internal, website internal. Saya juga melakukan media relation dengan teman-teman wartawan waktu itu. Pokoknya saya belajar banyak dari sisi korporasi. Tapi memang kalau bidang otomotifnya, saya nggak saya putus karena saya punya passion di situ. Pada saat saya bekerja di sana, saya masih menulis untuk sebuah media untuk otomotifnya. Berarti ada side hustle gitu lah ya? Iya betul, saya tetap menulis. Jadi selama 2 tahun, hampir 3 tahun itu, saya masih menulis otomotif untuk ada mungkin yang tetap satu media dan yang lainnya saya sebagai freelance. Kadang-kadang saya diminta, boleh nggak Kang menulis mengenai ini gitu buat di sini? Oke. Di rubrik gitu lah ya? Iya gitu. Oke, saya tulis sebagai freelance gitu. Sampai kemudian di tahun 2013 itu saya kembali lagi ke media otomotif, kembali lagi ke Autocar, gitu. Jadi saya sempat kembali lagi ke Autocar, hire gitu berarti. Sebagai red pel. Ya, langsung naik ya? Waktu itu sebagai managing editor atau redaktur pelaksana selama sekitar 2 tahun lah, kurang lebih. 2 tahun kemudian saya berpindah ke sebuah media otomotif baru yang datang dari luar gitu ya. Saya membangun timnya, tapi kemudian ya saya belum lama saya dapat tawaran lagi dari teman untuk berpartner mengerjakan sebuah yang kebetulan adalah klien otomotif gitu, karena saya punya pengalaman di corporate dan juga pengalaman di media dan kita sebagai agensi akan menghandle 2 bidang itu. Nah, saya diajak dan kebetulan saya ini tantangan baru lagi nih. Saya coba. Sampai sekarang masih ada agensi? Sekarang sudah enggak. Saya di situ sampai sekitar 2018 apa 19 ya? 19. Kemudian saya kembali lagi ke media otomotif. Di sini? Belum. Waktu itu ada media namanya Cinta Mobil, itu online. Dari Vietnam, media online dari Vietnam. Sama juga sebenarnya itu seperti car listing juga. Dan kemudian saya bergabung dengan Autofan di tahun 2021. Lumayan begitu. Panjang tapi semuanya selalu ada otomotifnya ya? Walaupun tadi PR pun tetap ngerjain side hustle otomotif gitu? Iya, waktu di corporate ya, betul. Ya karena memang mungkin itu bidang yang menurut saya punya kompetensi kuat gitu aja sih. Oke, kalau boleh tahu dulu tuh kuliahnya ngambil jurusannya jurnalisme kah? Atau sebenarnya enggak. Oh bukan? Jadi justru saya sebenarnya lulusan teknik sipil. Nggak ngerasa sayang gitu sama ilmu keteknikannya? Saya sempat sih ngalamin pekerjaan di bidangnya 2 tahun sebelum saya memulai karir di ini. Cuman mungkin karena passionnya itu yang membuat saya lebih mudah beradaptasi di karir ini ya. Otomotif ya? Gitu. Mungkin kalau misalnya saya sempat sih waktu itu ditanya apa yang membuat kamu tetap memilih di sini gitu ya. Gitu bisa bertahan di sini juga. Mungkin salah satu halnya adalah karena memang pertama saya suka bidangnya. Dan kedua juga karena memang sebagai penulis itu kuncinya salah satunya adalah kalau dia adalah seorang pembaca juga. Jadi karena memang saya dulu senang banget yang namanya baca majalah otomotif dan ya punya hampir semuanya dibaca yang terkait dengan otomotif. Jadi hal itu yang membuat saya merasa itu yang mempermudah saya berada di bidang ini gitu, sehingga pada saat saya menulis pun saya ngerasa itu seperti saya pernah membaca sesuatu tulisan yang saya suka gitu. Oke. Berarti kalau misalnya ada teman-teman yang pengen berkarir di bidang media atau pengen jadi jurnalis gitu ya, penulis juga lah, nggak harus jurnalis, itu mereka harus juga memposisikan sebagai pembacanya dulu. Pastinya sih menurut saya. Jadi bagaimana seorang penulis ya bisa membuat tulisan yang baik tanpa dia membayangkan bahwa pembaca itu akan suka tulisannya. Gitu. Dan untuk membuat pembaca itu suka tulisannya, dia harus tahu tulisan yang seperti apa kan. Nah biasanya itu yang dia sukai adalah tulisan yang mungkin pernah dia baca, wah ini tulisan menarik nih gitu. Nah itu biasanya secara nggak langsung tuh akan teradaptasi sih di cara dia menulis. Kalau misalnya mereka tuh awam tapi ngerasa kayak aku nih suka baca gitu, terus mereka tiba-tiba pengen jadi penulis gitu, mulai portofolionya seperti apa sih? Kan kayak Kang Bebe awalnya pun teknik sipil kan tadi itu gimana? Karena sekarang apapun butuh portofolio tuh.
maksudnya memulai portofolio tulisannya. Untuk daftar kerja. Tulis yang dia suka. Jadi sebenarnya secara nggak sadar ada satu hal yang sampai saat ini saya baru sadari. Jadi setelah saya berkarir sebenarnya, mungkin setelah beberapa tahun gitu saya ada di dunia ini, saya baru nyadari bahwa jadi dulu waktu saya SMA itu saya pernah punya catatan sendiri dalam sebuah buku gitu, di mana saya menulis data-data mobil. Gitu. Saking sukanya mau mobil. Iya gitu. Jadi saya baru realize, oh iya ya, saya ternyata sudah memulai menulis sejak saat itu, meskipun saya nggak menyadari hal itu, cuma karena saya suka, jadi saya tulis gitu. Gitu. Mungkin malah itu lebih lengkap daripada catatan saya waktu kursus sekolah kali ya. Gitu. Jadi mungkin kalau misalnya sekarang ingin memulai untuk menjadi penulis adalah ya tulis yang dia suka, karena biasanya itu yang akan mempermudah dia untuk menciptakan tulisan yang baik sih. Kan kata orang industri media itu secara competitive salary nggak terlalu menarik gitu ya dibanding industri lain. Iya. Pada anggo-anggo ini semua gitu. Ya kita being transparan lah, katanya seperti itu gitu ya. Tapi apa sih yang membuat Kang Bebe itu tetap setia di industri ini gitu? Ya, pertama selain karena bidangnya di otomotif saya suka, itu mungkin yang lebih mengikat saya di bidang ini. Kedua juga karena memang kompetensi di dalam menulisnya yang mungkin karena pengalaman juga jadi semakin membuat saya merasa lebih mudah. Tapi sebenarnya yang paling menyenangkan berada di media itu adalah karena dinamisnya sih. Saya pernah punya pengalaman sharing. Jadi kalau Mbak Rara pernah ingat dulu ada sebelum zamannya COVID itu ada kelas inspirasi. Oh iya, tahu. Saya pernah coba ikut salah satu di situ karena saya pengen ceritain gitu ya betapa menyenangkan loh jadi jurnalis otomotif. Jadi gitu. Pembicaranya gitu. Saya cerita ke anak-anak SD gitu ya, kelas 4, 5, 6 gitu. Saya ceritakan mengenai bahwa ya kita nggak bicara mengenai salary kompetitif, tapi menurut saya salah satu hal yang membuat saya bertahan di situ adalah karena betapa ini seperti sebuah pekerjaan impian bagi seseorang anak, apalagi yang punya kesukaan terhadap otomotif. Gitu. Karena kalau mau cerita waktu saya di Autocar itu saya begitu menikmati pekerjaan sampai saya lupa sebenarnya soal salary kompetitif itu. Gitu. Karena saya punya pengalaman untuk coba mobil di hampir di seluruh penjuru dunia. Kita diundang sampai ke Iceland. Oh iya. Iya, buat nyoba off-road di suhu di bawah 15 derajat. Kita nyoba mobil formula di sirkuit. Kita nyoba berpetualang di Eropa pakai mobil sendirian gitu. Itu beneran yang rasanya nggak akan mungkin bisa dicapai kalau kita nggak menjadi jurnalis. Gitu. Berarti experience-nya mahal lah ya, maksudnya betul, nggak semua tuh dengan monetary benefit gitu lah ya. Itu salah satu hal yang mungkin nggak akan mungkin bisa mudah gitu ya tanpa ya tentunya semuanya rencana Allah gitu ya. Tapi dengan path yang tepat gitu mengikuti lah ya. Akan mengikuti gitu, dan ini salah satu yang bisa didapat sebagai seorang jurnalis. Gitu. Teman-teman mungkin sebelum kita ngomongin otomotif penasaran gitu ya. Sebenarnya perusahaan ini tuh output produknya apa sih, kan media gitu. Cuman kalau saya lihat-lihat juga ada jual beli mobil. Tadi kita sempat ngobrol di belakang ya. Jadi saya juga penasaran gitu. Teman-teman mungkin pengen tahu kan sebenarnya ini tuh media apa, dan kalau misalnya mereka ada perlu sesuatu bisa nyari apa gitu di sini. Jadi di ketiga platform media kami, baik di Autofun, Mobil 123 maupun Carmudi, itu teman-teman semua bisa. Jadi poin utamanya adalah saat dimana kalian untuk ingin mencari kebutuhan mobil, baik mobil baru ataupun mobil bekas, tiga platform kami itu bisa menyediakan informasi, mulai dari informasi sampai dengan layanan untuk mempermudah membeli mobil. Jadi kalau misalnya di Autofun Indonesia, ini Autofun Indonesia adalah kayak content hub, di mana di situ kami punya banyak artikel, baik berita maupun review maupun mengenai panduan membeli mobil, tips segala macam yang terkait dengan kebutuhan mobil, pembelian mobil ataupun justru perawatan mobil. Nah, pada saat misalnya kalian tertarik untuk membeli sebuah mobil, di Carmudi dan Mobil 123 kami punya platform di mana itu bisa untuk mencari model-model mobil, baik mobil baru maupun mobil bekas. Jadi kalau di Carmudi mungkin akan lebih banyak car listing atau daftar
mengenai mobil baru, berikut juga dengan informasi mengenai kemampuannya, spesifikasinya, reviewnya pun ada. Harganya juga ada. Dan harganya juga pasti ada, kita update terus. Dan untuk mobil bekas terutama itu ada di Mobil 123. Jadi Mobil 123 itu lebih mirip ke platform marketplace untuk mobil bekas sebenarnya. Meskipun ada mobil baru, tapi memang sebagian besar adalah mobil bekas. Dan itu ada dari seluruh Indonesia. Dengan platform yang ada, Sobat Ketitik bisa mencari lebih spesifik mobil apa yang dibutuhkan sesuai dengan keinginannya, kebutuhannya. Kalau misalnya saya sebagai pemilik mobil yang mau jualan juga bisa? Bisa itu bisa melalui Mobil 123 terutama untuk jual belinya. Oke, berarti Mobil 123 ini benar-benar seperti marketplace ya? Kita bisa menjual, kita bisa membeli gitu ya? Betul. Kalau yang Carmudi tadi, yang mobil-mobil baru, apakah dijual langsung oleh Carmudi atau bagaimana gitu? Enggak, kalau di Carmudi ini lebih mirip ke car listing, di mana kami punya beberapa partner dari dealer mobil baru maupun mobil bekas juga ada, yang mereka memasang mobil-mobil yang ingin mereka jual melalui platform tersebut. Gitu. Memang kalau untuk jual beli akan lebih dekat ke Mobil 123, lebih tepat ke Mobil 123. Tapi untuk mobil baru bisa lebih banyak di Carmudi, karena di sana juga kita menyediakan banyak informasi terkait dengan mobil yang dijualnya. Jadi misalnya kita ingin membeli sebuah mobil baru dari brand A gitu ya, di situ nanti kita juga bisa melihat review mengenai brand A tersebut. Gitu. Oke. Sekarang kita ngomongin tentang kontennya ya di dalam situ. Untuk konten sendiri, apakah itu dibikin langsung gitu secara eksklusif atau sebenarnya ada kayak kerjasama atau bagaimana gitu? Oke. Jadi memang kebetulan karena kita platformnya mirip media, gitu ya. Jadi kita punya tim konten sendiri. Jadi kita punya tim editorial yang terdiri dari penulis, dari editor. Kita punya konten kreator video juga, karena kita platformnya tidak hanya di website, di autofun.co.id atau carmudi.co.id atau mobil123.com. Tapi kita juga punya platform di YouTube, TikTok, dan di Instagram tentunya. Selain di Facebook sebagai salah satu output media kita ya. Oke. Karena saya sebenarnya awam banget ya di bidang otomotif teman-teman gitu. Walaupun ya saya ada kendaraan, tapi sebenarnya saya tuh masih penasaran ranah otomotif tuh seluas apa sih gitu. Kayak misalnya nih yang saya tahu otomotif kan ya tentang kendaraan aja gitu. Apakah emang hanya kendaraan yang dipakai jadi cuman mobil, motor, atau sebenarnya kayak sepeda gitu tuh juga masuk ke otomotif ya? Oke, kalau otomotif sih sebenarnya secara general, secara umum itu terkait dengan kendaraan bermotor sebenarnya. Oke, jadi yang paling mudah adalah dan yang paling umum dibahas itu biasanya mobil, sepeda motor, dan mungkin ada kendaraan komersial seperti truk dan bus. Itu yang mungkin yang paling sering dibahas di media kami. Dan mungkin juga di media-media yang menulis otomotif lainnya gitu. Kan sekarang lagi ngetren sepeda listrik tuh, berarti dia nggak masuk ranahnya kalau sepeda listrik nggak, tapi sepeda motor listrik masuk. Sepeda listrik enggak, tapi sepeda motor listrik masuk gitu ya. Oke. Jadi kalau teman-teman mau cari review nih sepeda motor listrik yang nggak pakai bensin gitu ya, itu bisa cari di media ini. Tapi kalau kita sepeda yang listrik itu nggak bisa berarti. Nggak ada. Kita nggak menulis sampai ke situ. Oke. Berarti berbeda ya ternyata teman-teman baru tahu nih. Saya kira tuh kayak pokoknya semua kelistrikan, semua yang bisa dikendarain tuh otomotif enggak berarti ya kan? Sebenarnya tren listrik itu kan memang baru beberapa tahun terakhir ya mulai meningkat ya. Gitu. Jadi kalau kita bicara otomotif, sebenarnya yang sekarang masih jadi porsi terbesarnya itu memang masih belum terlalu banyak di ranah motor listrik atau mobil listrik. Memang masih ke bahasan mengenai mobil-mobil bermesin konvensional seperti itu sih. Yang pakai bahan bakar. Tapi kalau bicara dengan tren, memang sekarang sedang mulai meningkat nih. Orang mulai ngomongin mobil listrik, sepeda motor listrik. Ya. Tanggapannya gimana tuh sebagai orang yang udah lama banget nih terjun di bidang otomotif, terus ngeliat fenomena sebenarnya Indonesia tuh termasuk ketinggalan atau kita tuh bisa mengejar tren yang ada di luar negeri juga gitu loh tentang kelistrikan ini, karena kalau luar negeri kan udah lebih maju ya kayaknya. Tapi saya pengen tahu kalau secara data atau secara akurat gitu sebenarnya gimana? Kita kalau ngomongin mengenai elektrifikasi mungkin ya sekarang yang paling sering banyak diomongin adalah elektrifikasi. Kalau kita ngomong mengenai mobil listrik itu sebenarnya kalau kita lihat dari data penjualan seluruh mobil di Indonesia itu masih sekitar 1% sebenarnya. Kecil sekali ya? Iya, masih kecil populasinya. Tapi memang meningkat terus. Jadi itu mungkin dari 1-2%.
tahun ini diharapkan akan meningkat terus karena memang pemerintah sendiri mendorong elektrifikasi untuk mereka sendiri mencapai kayak program bebas karbon kan, bebas di tahun 2050 kalau nggak salah. Itu juga merupakan sebuah hal yang secara global juga ingin dicapai oleh banyak negara ya. Nah, di Indonesia sendiri sebenarnya nggak terlambat karena hal yang sama juga dimulai di negara-negara lain. Kalau kita bicara mengenai regional di Asia Tenggara juga sama. Di Thailand, di Malaysia, di Filipina, di Vietnam, mereka juga baru memulai sebenarnya dalam tahapan yang sama gitu. Nah, cuman memang bagaimana setiap negara memiliki regulasi yang berbeda-beda dalam memfasilitasi pertumbuhan mobil listrik itu sendiri gitu loh. Pemerintah kita sebenarnya sudah punya banyak program, regulasi, insentif segala macam untuk tumbuhnya mobil listrik ini. Nah, cuman memang karena kita populasinya banyak juga, jadi itu yang mungkin perlu menjadi perhatian. Kenapa mobil listrik di Indonesia mungkin populasinya masih kecil? Karena mungkin ya kalau saya lihat sekarang infrastruktur kita mungkin belum sebagus negara-negara yang lain dalam buat hal misalnya buat ngecharge-nya gitu loh. Jadi orang masih mikir nih, kalau saya beli mobil listrik, ngecharge-nya di mana ya gitu loh. Gitu terus berapa lama ya gitu loh. Gampang nggak nyarinya gitu kan. Itu yang masih menjadi kekhawatiran. Meskipun kalau kita mau mencoba sebenarnya nggak sesulit yang dibayangkan gitu loh. Itu sih sebenarnya. Selain mungkin lebih mahal ya mobilnya sekarang. Kang Bebe udah pernah coba? Apa punya berarti? Enggak, saya udah pernah coba gitu ya? Mencoba mobil listrik. Sebenarnya secara tarikan gitu sama? Ini maksudnya performance. Iya, performance. Mobil listrik itu secara basicnya dia punya performa yang jauh lebih bagus. Oh iya. Jauh lebih galak ya dalam tanda kutip dibandingkan mobil bermesin bensin atau diesel sebenarnya yang konvensional. Gitu. Jadi memang sebenarnya kalau misalnya Mbak Rara senang nyetir sendiri atau bawa mobil gitu, itu ada unsur fun to drive yang lebih enak, yang lebih menyenangkan. Apa tuh? Karena ya saya belum pernah coba soalnya. Performansnya lebih bagus, jadi akselerasinya lebih kuat, jadi jalan tuh terasa lebih lincah lah gitu. Gitu. Tapi memang itu jadi satu hal juga yang perlu dipertimbangkan. Kenapa? Karena memang kalau nggak cakap dalam mengemudinya, nggak terampil, dia bisa aja menimbulkan keteledoran gitu, kemungkinan resiko kecelakaan yang lebih besar gitu. Jadi memang itu yang perlu diperhatikan. Cuman memang kalau dari segi efisiensi, performance, mobil listrik itu memberikan keunggulan yang lebih nyata daripada mobil-mobil konvensional saat ini ya. Dan gitu. Itu bukan yang hybrid kan ya? Maksudnya yang full ya, yang full electric, battery electric vehicle atau BEV biasanya kita nyebutnya. Kalau gitu. Yang hybrid itu gimana? Nah, beda lagi kalau hybrid itu atau hybrid electric vehicle itu kan artinya mobil itu masih memiliki mesin konvensional di mobilnya plus punya motor listrik. Sehingga mobil itu bisa beroperasi dengan salah satunya aja, dengan motor listriknya saja, atau bisa juga dengan mesin bensinnya saja atau mesin dieselnya saja, atau bisa berbarengan kedua-duanya. Makanya itu disebut mobil hybrid atau kendaraan hybrid. Nah, keuntungannya biasanya dia untuk mereka yang mungkin masih merasa khawatir dengan infrastruktur, ya kan, dengan gimana ngecharge-nya, masih bisa isi bensin, lebih mudah cari pom bensin daripada charging station. Dan tapi dia juga ikut turut memberikan efisiensi bahan bakar yang lebih baik daripada mobil biasa. Oh gitu, berarti sebenarnya kalau andai kata semua infrastrukturnya itu secara urutan nih performance mobil listrik yang full tadi itu yang nomor 1, terus hybrid, terus baru yang konvensional. Iya, betul. Seperti itu gitu. Berarti kalau kita kalau bicara mengenai satu segmen gitu, mobil yang sama ya, misalnya buat mobil keluarga, MPV gitu. Nah, seperti itu, betul. Baru tahu sih saya. Saya sempat sih consider pengen coba punya mobil listrik, tapi ya karena kadang berkendara kan jauh ya. Kalau di dalam kota lebih nyaman. Kalau Jakarta ya commuting pakai public transportation ya kalau saya gitu. Jadi kalau pergi jauh suka mikir tuh, apalagi bawa mudik gitu. Harus ngecasnya berapa kali, terus katanya sekali ngecas bisa 2 jam 3 jam kalau banyak yang ngantri. Nah, itu memang jadi risiko. Iya kan, jadi risiko gitu, makanya ya masih maju mundur lah untuk consider. Sebenarnya kalau untuk di dalam kota mobil listrik masih kalau Jakarta. Itu jadi sebuah opsi yang cocok sebenarnya. Apalagi kita ingin melewati ganjil genap, kan gitu ya, ganjil genap kan, gitu dia.
Itu yang menguntungkan sebenarnya dari penggunaan mobil listrik gitu. Tapi untuk ke luar kota memang masih banyak hal yang perlu dipertimbangkan gitu. Kalau secara merek gitu ya, kan sekarang mulai banyak juga mobil-mobil dari Cina gitu masuk ke Indonesia ya. BYD kemarin masuk gitu kan, terus sebelumnya juga ada lah yang lain. Nah, itu sebenarnya apakah emang di luar sana itu China, kemudian Jepang, dan di Eropa sana tuh sama-sama bersaing ketat, atau sebenarnya ada yang kayak pionir terus yang lainnya tuh kayak follower gitu sih? Oke, sebenarnya kalau kita bicara mengenai persaingan antara brand dari masing-masing negara gitu ya, itu semuanya punya kayak spesialisasi atau kelebihan sendiri ya. Maksudnya kayak misalnya dari Jepang gitu loh. Mungkin kita tahu bahwa salah satu pionir penggunaan teknologi hybrid yang digunakan secara masif atau umum itu ada dari Toyota. Sehingga mungkin Jepang lebih terkenal dengan mobil-mobil hybridnya. Sementara memang di negara Cina itu pemerintahnya memang sudah sejak awal mereka mendorong industrinya, industri otomotif untuk mengarah kepada kendaraan full listrik, battery electric vehicles. Nah, sehingga memang kalau kita bicara mengenai pabrikan dari Cina, mereka yang masuk ke Indonesia sekarang mereka langsung memberikan lebih banyak opsi terhadap mobil listrik full electric vehicle atau BEV. Ya karena mereka punya expertise di situ. Gitu. Jadi mereka punya kelebihan karena pertama karena teknologi baterainya, karena teknologi baterai manajemennya gitu. Dan bahkan kalau kita lihat bahwa pada saat BYD di tahun lalu aja mereka sudah bisa mengalahkan Tesla sebagai salah satu produsen new energy vehicles terbesar di dunia gitu dari sisi jumlah produksi mobil listriknya, mobil elektrifikasinya ya gitu. Jadi memang setiap negara itu punya kelebihan masing-masing gitu. Dan kalau misalnya kita bicara dengan Eropa gitu, Eropa juga mungkin seperti yang mereka menerima mobil listrik, tapi mereka juga punya consider untuk penggunaan mobil hybrid. Masih ada gitu loh. Beberapa pabrikan dari Eropa seperti BMW, Mercedes-Benz, mereka sudah mulai beralih ke listrik. Tapi mereka juga masih tetap mempertimbangkan untuk memproduksi mobil hybrid misalnya, atau plug-in hybrid. Oke, saya baru tahu sih, berarti bisa dibilang malah mobil-mobil Cina itu sebenarnya udah mumpuni banget ya kalau kita compare secara spesifikasinya, performance-nya segala macamnya dalam kelistrikan tadi itu. Dalam hal mobil elektrifikasi dan pengalaman yang saya amati sendiri, sebenarnya mobil Cina itu saat ini, mobil buatan Cina ini sudah dari sisi build quality-nya sudah jauh lebih baik gitu. Sekarang kita ngomongin tentang customer gitu ya. Saya sebagai customer sebenarnya tertarik sih gitu, apalagi Wuling banyak yang lucu-lucu kan, ada yang modelnya tuh kayak kodok kan yang baru itu kan ada yang kayak kodok gitu, yang bingung kayak kodok gitu, lucu gitu. Sebelumnya kan Wuling REV yang banyak dipakai lah kalau di daerah Jakarta. Nah, saya tertarik gitu, cuman ketika saya ngobrol pembahasannya tuh selalu mentok di spare part, kemudian service gitu. Nah itu kira-kira gimana tuh? Karena masih banyak masyarakat yang mereka mungkin ngerasa resisten gitu ya, pengen cobain brand baru gitu kan, walaupun Wuling udah agak lama juga sebenarnya, tapi pengen nyobain brand baru karena mereka khawatir nanti spare partnya susah nggak gitu. Itu sebenarnya gimana fenomena kayak gitu? Ya memang rasanya kalau namanya brand baru itu pasti akan menghadapi hal tersebut ya, masalah reputasi segala macam. Kalau terkait dengan kesulitan suku cadang, menurut saya pribadi, kalau misalnya saya bicara dengan beberapa PM di sini, itu sebenarnya mereka pasti punya rencana untuk mencukupi kebutuhan suku cadang dari konsumennya, apalagi untuk suku cadang yang fast moving gitu. Tapi kalau misalnya kita mau bandingkan dengan brand-brand yang sudah lama ada di sini, ya memang kita sulit untuk menilainya dari sekedar citra merek gitu kan gitu. Tapi yang pasti kalau misalnya kita bicara mengenai ya tadi misalnya Wuling gitu. Wuling itu waktu mereka masuk ke Indonesia di tahun 2016 itu yang mereka lakukan pertama kali adalah membangun jaringan dealernya. Sehingga sebenarnya mereka sudah mengutamakan kayak jaminan layanan after sales-nya untuk konsumennya. Jadi mungkin itu cuma masalah bagaimana mereka menghadapi konsumen Indonesia gitu, kesiapan mereka. Ya kan kalau kita bicara mengenai brand-brand lama ya, Toyota, Daihatsu, Honda, mereka sudah punya pengalaman banyak menghadapi konsumen. Nah, kalau brand-brand baru kan mereka mungkin akan berbeda gitu caranya. Itu aja sih.
Mungkin masalah karena pengalaman di pasar aja. Berarti butuh gitu. waktu aja ya sebenarnya. Tapi kalau komitmen harusnya mereka punya komitmen yang sama dengan brand-brand lainnya ya. Apalagi kalau misalnya kita bicara mengenai mobil listrik misalnya ya, kan brand-brand baru sekarang banyak menawarkan mobil listrik. Itu mereka tuh sekarang ada yang menawarkan kayak lifetime warranty loh, sehingga untuk syarat dan ketentuan tertentu ya, misalnya 1.000 pembeli pertama atau 2.000 pembeli pertama. Jadi sehingga sebenarnya konsumen nggak perlu khawatir karena dijaminnya seumur hidup gitu. Kalau ada apa-apa gitu, kayak asuransi biasa gitu. Nggak, jaminan untuk mobilnya ya, untuk kerusakan, untuk penggantian baterai misalnya seperti itu. Gitu. Saya baru tahu sih. Tapi cuman itu promosi kan, maksudnya kayak nggak by default pasti jamin seumur hidup, enggak kan? Enggak, itu makanya ada syarat-syarat tertentu kan, misalnya kayak 1.000 pembeli pertama. Atau gimana gitu mereka. Oke. Menarik sih, berarti bisa dipertimbangkan ya teman-teman kalau misalnya lagi bingung mau cari mobil apa, nggak usah ragu gitu. Sebenarnya semua merek tuh punya keunggulannya masing-masing. Kemudian juga listrik maupun konvensional atau bahkan yang hybrid di tengah tuh juga nggak masalah gitu, tergantung kebutuhannya ya. Iya, tergantung. Kalau menurut Kang Bebe nih, sebenarnya mobil listrik lebih cocok untuk orang yang seperti apa, hybrid seperti apa, konvensional seperti apa? Oke, mungkin kalau kita sekarang bicara mengenai konsumen di kota besar ya, kita ambil Jakarta, Bandung, Surabaya, itu kalau mereka sudah menggunakan mobil utama, sudah punya mobil pertama lah ya, yang dipakai untuk keluarga, untuk kebutuhan selama ini sehari-hari untuk bepergian, tidak hanya di dalam kota ataupun bisa dipakai keluar kota, itu mungkin mobil listrik bisa jadi pilihan yang tepat untuk mobil keduanya, untuk digunakan harian di dalam kota. Karena itu pasti akan mengurangi banyak konsumsi pengeluaran untuk bahan bakar. Itu jelas-jelas banget kerasa sih. Memang itu akan bergantung terhadap misalnya apakah kita di rumah bisa untuk men-charge mobilnya atau enggak. Cuman biasanya fasilitas itu akan ditawarkan pada saat kita membeli mobil listrik dan itu lebih baik dipasang karena itu akan sangat mengurangi cost kita untuk bahan bakar, betul, dan waktu kita untuk mencari SPKLU misalnya gitu. Tapi kalau misalnya kita memang bepergiannya lebih banyak keluar kota atau ke kota-kota yang memang secara infrastruktur mobil listriknya masih kurang, mungkin yang paling masuk akal dan bisa turut mereduksi konsumsi bahan bakar itu adalah mobil hybrid. Karena kita bisa mendapatkan keuntungan mobil listrik tanpa kita harus kesulitan mencari charging station dan bahan bakar, konsumsi bahan bakarnya pun tetap bisa hemat. Itu sih mungkin salah satu opsinya. Ada sebenarnya namanya plug-in electric vehicle PHEV. Itu adalah mobil hybrid, masih punya mesin konvensional tapi dia bisa di-charge juga. Cuman itu masih jarang banget sebenarnya di Indonesia yang menawarkan ya, brand yang menawarkan produk itu. Oh, berarti gitu. Kalau yang hybrid sekarang tuh nggak di-charge ya dia? Nggak, kalau yang hanya hybrid electric vehicle itu mereka nggak di-charge. Dia secara regeneratif dia akan nge-charge sendiri baterainya untuk menggerakkan motor listrik melalui karena gerakan itu ya? Iya. Oke, saya baru tahu sih. Ini menarik. Emang saya agak awam. Tertarik aja gitu, pengen punya lah ya. Jadi lebih tahu dan malah jadi pengen punya. Iya, pengen sih, siapa tahu bisa dapat diskon. Itu lebih pengen lagi. Oke, nah sekarang kita ngomongin seasonality. Kan ini lagi masuk ke momen sebentar lagi mudik gitu ya. Nah, kalau untuk para pemilik mobil nih, kira-kira apa yang harus disiapkan sebelum dia itu membawa mobilnya bepergian jauh gitu? Mudik ya. Nggak usah jauh-jauh banget ya, ke Bandung aja gitu yang biasanya kalau normal 2,5-3 jam, nah kalau mudik kan jadi lama soalnya. Sebenarnya sih yang paling penting, yang paling utama adalah ini di luar dia sudah tahu ya bahwa mobilnya itu punya surat-surat lengkap, pajak udah dibayar ya, itu semua orang harusnya itu udah rutinitas yang harus dipastikan. Nah, tapi untuk kesiapan mobilnya sendiri itu yang penting adalah mungkin harus pastikan bahwa dia sudah melakukan servis berkala misalnya sesuai dengan waktunya. Tapi kalaupun tidak, ya lebih baik untuk melakukan servis ke bengkel sesuai dengan kebutuhannya, misalnya untuk ganti oli, cek kaki-kaki, suspensinya, terus ganti beberapa cairan di dalam mobil ya, seperti air radiator, coolant, terus wiper, terus oli rem segala macam seperti itu. Itu dipastikan semuanya sudah diganti dan misalnya sesuai dengan spesifikasi mobilnya. Nah, terus kemudian mungkin harus dicek kondisi bannya masih layak nggak untuk dipakai untuk bepergian jauh, karena kan kita akan menghadapi perjalanan panjang, mungkin ada hujan atau panas gitu ya. Jadi itu adalah hal yang basic yang harus diperhatikan. Jadi mulai dari kondisi oli di mobil,
terus kemudian cairan-cairan dari mobil, terus kaki-kaki, suspensi dan ban, itu adalah hal yang paling basic yang harus diperiksa. Paling mudah adalah datang ke bengkel dan minta untuk diservis Lengkap ya? rutin ya, itu yang paling mudah. Tapi kalaupun enggak, sebenarnya dilakukan di rumah pun bisa sebenarnya, karena itu bisa dicek sendiri. Tapi kalau misalnya kebutuhannya untuk ganti oli segala akan lebih baik ke bengkel sih. Oke, berarti Gitu. sebenarnya sebelum mudik tuh semua mobil wajib dicek dulu ya? Wajib dicek. Karena ya itu untuk mengeliminasi resiko yang kemungkinan terjadi kan. Kita belum tahu kapan akan macet, kapan akan hujan misalnya gitu. Jadi memang semuanya harus siap gitu. Kalau misalnya kita ada skip gitu, katakanlah saya ternyata mau mudik nih, ternyata saya skipnya tuh udah lama banget terakhir servis mobil. Itu masih amankah kalau misalnya langsung saya servis, saya bawa, atau sebaiknya tuh kayak pemanasan dulu gitu? Oh, jadi maksudnya sudah lama nggak dipakai atau sudah lama nggak diservis? Lama nggak dipakai, lama nggak diservis, kayak mobilnya mungkin mobil kedua misalnya gitu, atau mobil ketiga, keempat gitu lah. Kayaknya kalau mau mobil 1, mobil 2, atau mobil ketiga itu seperti sebuah mandatori sih kayaknya kalau untuk pemeriksaan mobil itu sebelum melakukan perjalanan jauh ya. Tapi nggak perlu dipanasin? Iya, dipanasin pasti sih. Tetap ya? Iya, maksudnya perlu kan pasti sebelum kita pada saat kita mau periksa ke bengkel misalnya, kita pasti menggunakan mobil itu kan. Ya itu, jadi memang itu harus dilakukan. Gitu. Berarti yang tadi cek 4 itu dalam kondisi mobilnya tuh secara rutin dipakai ya? Enggak, yang enggak rutin pun tetap harus dilakukan pengecekan itu. Gitu sih. Oke. Berarti semua mobil intinya harus selalu dicek. Betul. Terus sebelum melakukan perjalanan jauh. Dan dia itu misalnya mobilnya udah lama nggak dipakai pun tetap ya harus dipanasin juga segala macam gitu ya. Nah, mengenai mobil yang sudah lama nggak dipakai nih, sebenarnya ada beberapa hal yang mungkin akan lebih ekstra harus diperiksa. Misalnya kayak karet wiper. Gitu. Kalau mobil nggak dipakai, itu karetnya itu kan mungkin aja getas karena sudah terlalu lama dibiarkan gitu ya. Terus ban-ban juga mungkin ada yang sudah retak gitu. Nah itu juga harus dipastikan, karena kalau enggak nanti takutnya pada saat kemudian kita jalan jauh terus hujan, karet wipernya nggak bisa berfungsi sempurna untuk menghapus. Oke, saya pernah tuh, bahkan akhirnya wipernya terbang. Tapi iya, makanya kan ngeri gitu. Iya. Dan itu bukan karena lama nggak dipakai sih, emang nggak aja ternyata udah lepas gitu. Iya itu, nah itu tuh yang memang yang kadang-kadang terlupa juga tuh hal-hal seperti itu. Gitu, mungkin udah lama nggak hujan gitu. Iya, lama nggak hujan. Wah, kok jarang dipakai ini juga? Justru kalau jarang dipakai sebenarnya lebih bahaya. Karena kalau karetnya begitu keras, jadi nggak bisa nyapu air dengan baik gitu. Oke, terus kalau lama nggak dipakai, ban itu malah bisa retak ya? Saya baru tahu. Bisa, karena kan karet itu punya daya tahan terhadap cuacanya juga. Gitu loh. Bisa aja kalau bahkan saat misalnya nih mobil dibiarkan di garasi mungkin beberapa bulan gitu nggak dipakai, dia kan pasti kempes kan? Iya betul. Nah itu pada saat kempes itu kan struktur bannya sendiri berubah. Nah itu juga yang harus diperhatiin. Karena berubah terus menumpuk berat badannya mobil itu ya, rangkanya ya, chassisnya ya. Bisa berkarat sih kawat-kawat bannya. Saya baru tahu ini. Kalau kempes sih ya saya bisa ngeliatin, kalau retak baru tahu. Menarik. Nah sekarang kita ngomongin topik yang terakhir masih seputar lebaran gitu ya. Siapa tahu dapat THR atau bonus rezeki nomplok nih. Terus mereka mau beli mobil nih. Nah rekomendasi dong, ada nggak? Kalau misalnya ternyata budgetnya itu let's say tipis gitu ya, kayak cuman 100 jutaan, sebaiknya tuh beli mobil baru dengan harga segitu atau mobil bekas? Kalau 100 jutaan gitu katakanlah. Sebenarnya itu kan kembali lagi ke kebutuhan si konsumennya ya. Gitu loh. Dengan budget tertentu sebenarnya kita bisa memilih opsi mobil baru ataupun mobil bekas sebenarnya. Tapi kita akan kembali lagi ke kebutuhan keluarganya, kebutuhan konsumennya. Misalnya dia sekarang mau pulang kampung nih, perjalanan jauh dengan menggunakan bersama keluarganya gitu ya, mereka pengen pakai mobil untuk berapa orang? 4 orang. Oke, 4 orang mungkin kita bisa memilih mobil yang cukup deh, mobil hatchback atau mobil SUV yang 5 penumpang gitu loh. Kalau misalnya uangnya ternyata opsi di anggaran dia belum ada pilihan mobil baru, pastinya dia bisa milih mobil bekas. Karena sekarang itu sebenarnya banyak sih kayak pebisnis mobil bekas yang dia menyediakan juga jaminan mengenai kondisi mobilnya. Gitu loh, sehingga sebenarnya bisa jadi kondisi mobilnya itu sama seperti mobil baru meskipun dia mobilnya mobil bekas gitu. Jadi itu adalah hal yang menurut saya bisa dipertimbangkan. Jadi itu kan kembali lagi ke kebutuhannya. Kalau misalnya ternyata dia saya mau pulang kampung sekalian sama orang tua, mertua gitu kan. Nah
itu bisa dipertimbangkan mobil yang lebih besar kan. Nah, tapi kecenderungan mobil yang lebih besar pastinya lebih mahal. Sehingga dengan budget yang dia punya, ya dia bisa memilih mobil bekas. Sebenarnya itu sih. Itu akan kembali lagi sesuai dengan kebutuhan. Nggak masalah ya, maksudnya mau mobil baru, mobil bekas gitu? Nggak masalah. Yang penting ya itu dia tahu di mana membeli mobil bekas, ya membeli mobil bekasnya dan bagaimana kondisi mobil yang dibelinya. Oke. Kalau permasalahan di ibu kota kan seringnya banjir gitu ya. Kalau orang yang awam gitu, caranya dia gampang banget bedain, oh ini mobilnya udah pernah kena banjir nih, oh ini belum, itu ada nggak sih sebenarnya? Oke. Pertama tadi yang seperti saya bilang, sebenarnya kalau misalnya kita membelinya mobil bekas, cari pembeli mobil bekas, penjual mobil bekas yang terpercaya, gitu loh. Nah, jadi dia memang sudah punya reputasi dan atau bahkan kalau misalnya dia memberikan jaminan mengenai kualitas mobil itu jauh lebih bagus. Tapi kalaupun kita ternyata harus periksa sendiri lah ya, misalnya kita beli ke teman kita sendiri atau ke kenalan gitu ya. Atau kita lagi jalan-jalan terus lihat kayak ada pameran mobil-mobil bekas, suka nih gitu. Gimana? Itu salah satu hal yang misalnya tadi Mbak Rara cerita mengenai bekas banjir, lihatnya gimana? Sebenarnya paling gampang adalah coba lihat, buka karpet dasarnya. Itu biasanya kalau bekas banjir itu biasanya ada bekas kayak karat terutama karat atau jamur-jamur kan, bekas-bekas air gitu dibalik dari karpet mobilnya. Itu yang paling mudah terlihat. Itu nggak akan bisa dihilangin. Kecuali dia bongkar semuanya terus dibersihkan atau dia lapis kembali dengan anti karat kah atau apa. Ya, tapi itu kan biasanya effort dan mahal. Jadinya lebih mahal gitu. Itu yang paling mudah dilihat. Atau kalau misalnya mau lihat itu di bagian kaki-kaki mobil juga berkarat atau enggak gitu. Cuma tinggal lihat aja di balik ban depan gitu misalnya. Atau di bagasi juga bisa dilihat di balik karpet bagasi apakah basah atau tidak gitu. Biasanya seperti itu sih. Yang paling mudah dilihat. Oke. Menarik sih sebenarnya pembahasan seputar otomotif, kita udah ngomongin panjang kali lebar ya hari ini. Kita ngomongin tentang apa itu tentang iCar Asia Group sendiri, kemudian kita juga ngobrolin lebih detail lagi tentang otomotifnya. Kemudian tadi udah ngomongin mobil listrik ya yang paling banyak sebenarnya, soalnya emang lagi rame banget kan ngomongin mobil listrik gitu. Dan yang terakhir kita juga udah dengar kalau misalnya kita mau mudik apa aja yang harus disiapkan, dan kalau teman-teman mau beli mobil baru bisa ngecek-ngeceknya itu seperti apa. Nah, satu hal nih yang untuk closing gitu, saya juga pengen tahu, apakah berarti kalau membeli melalui platform yang disediakan sama iCar Asia Group itu ada garansinya juga atau gimana? Oke, kalau kita bicara mengenai kami di iCar Asia juga di Autofan, kami ini punya mobil 123, punya Carmudi, dan di mobil 123 itu kita punya partner-partner dari dealer-dealer terpercaya yang mereka itu juga menyediakan mobil-mobil dengan kualitas yang memang sudah bisa dijamin kondisinya, mungkin ada yang bebas banjir, bebas tabrakan, segala macam, dan itu bisa dilihat langsung, bisa dipilih langsung oleh calon pembeli melalui platform tersebut, terutama di mobil 123 jika ingin mencari mobil bekas. Tapi di luar itu juga kami sebagai bagian dari Karsam Group itu di Karsam sendiri kita punya beberapa mobil yang punya standar sertifikasi Karsam yang memang sudah memiliki jaminan dari bebas banjir, bebas tabrakan, sudah diinspeksi di 175 titik, sehingga bahkan dengan garansi juga bagi pembeli mobilnya, seperti halnya pembeli mobil baru. Sehingga sebenarnya kalau misalnya mau mencari mobil melalui platform tersebut itu sebenarnya lebih mudah sih. Oke, berarti semua yang dijual di situ udah terkurasi dan udah ada garansinya. Betul, ya. Sudah terkurasi, bahkan ada garansi. Oke deh, thank you Kang Bebe atas waktunya hari ini udah bincang-bincang bareng sama saya dan juga sobat Ketitik. See you, bye bye. Terima kasih.